Halo, perkenalkan nama saya Dedi Wijaya dari Universitas Budi Dharma dengan nomor induk mahasiswa 2017-07-000057. Pada kesempatan ini saya akan menjawab ujian tengah semester pada mata kuliah data mining. Untuk judul kali ini saya menggunakan data mining untuk prediksi penjualan sembako. Langsung saja. Apa itu data mining? Data mining adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menggali nilai dari suatu kumpulan data. Data mining menjadi rangkaian knowledge discovery in database yang berhubungan dengan teknik integrasi, penemuan ilmiah, interpretasi, dan visualisasi dari pola-pola sejumlah data. Banyak teknik untuk melakukan data mining, seperti halnya detective modeling, yaitu menentukan jenis data mining yang akan kita pilih, seperti halnya prediksi, klasifikasi, ataupun clustering. Lalu ada discovery. Discovery ini menggunakan metode perhitungan sesuai dengan target yang ada. Dan kemudian deviation detection untuk menentukan apakah data mining ini bermanfaat atau digunakan atau tidak. Data mining ini melakukan identifikasi kelompok data yang nantinya digunakan untuk memperoleh hasil prediksi yang lebih akurat untuk penerapan sistem. Dalam menghitung proses data mining cukup banyak, salah satunya menggunakan metode association atau market-based analysis. Metode ini saya gunakan karena sesuai dengan data transaksi pada suatu swalayan dan penjualan. Metode ini menggunakan algoritma a priori, yaitu mempelajari aturan asosiasi untuk mencari pola yang berhubungan dengan datasheet. Cara ini untuk menggali dari suatu tabel transaksi penjualan yang seringkali dibeli oleh customer. Misalnya, apabila customer membeli produk A, besar kemungkinan dia juga akan membeli produk B. Oleh karena itu, pola ini kerap kali digunakan untuk meningkatkan cross-selling suatu penjualan produk. Untuk studi kasus ini, saya telah buat di mana pada suatu swalayan menjual berbagai bahan kebutuhan sembako seperti minyak, sabun, susu, beras, telur, indomie, dan kopi. Biasanya swalayan ini ramai akan pengunjung, namun karena transaksi yang tinggi membuat persediaan barang habis dan pengunjung berkurang. Maka dari itu, swalayan ini ingin tahu apa saja barang yang biasanya pengunjung beli secara bersamaan untuk menyesuaikan stok barang tersebut. Untuk jawaban ini saya langsung pindah ke dalam Excel, di mana saya telah menyiapkan data sheet dari suatu swalayan tersebut dalam penjualan barang-barang itu, di mana terdiri dari minyak, sabun, beras, susu, kopi, dan indomie. Nah, dalam 7 produk ini ternyata ada 10 kali transaksi, di mana 10 transaksi ini berbeda-beda produknya. Seperti transaksi 1 ada minyak, sabun, beras, lalu indomie sabun, susu kopi telur indomie, minyak susu kopi telur, telur susu indomie, dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan untuk mengolah dataset ini yaitu mengubahnya ke dalam bentuk matriks, di mana dari produk-produk yang ada kita normalisasi berdasarkan produk dari masing-masing yang telah kita dapatkan, di mana kita tahu minyak ternyata telah terjadi transaksi pertama, yaitu ini. Lalu kita lihat sabun juga masuk di dalam transaksi pertama, sabun. Lalu beras kita lihat terjadi di transaksi pertama, beras. Sedangkan susu, kopi, indomie, telur dia tidak ada di transaksi pertama. Ini berlaku untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Kita tentukan dari masing-masing produk yang telah kita dapatkan apakah produk-produk ini masuk ke dalam transaksi yang telah terjadi pada datasheet sebelumnya. Nah, setelah kita menentukan produk-produk tersebut, kita lihat hasilnya dan kita totalkan, di mana minyak ternyata terjadi 5 kali transaksi dalam 10 kali transaksi, yaitu di transaksi pertama, keempat, ke-7, dan ke-10. Jika kita lihat, di transaksi pertama ada, transaksi 4 ada, lalu transaksi 7 juga ada, transaksi 8 juga ada minyak, dan 10 juga ada minyak. Nah, hal ini berlaku juga untuk produk lainnya, di mana sabun ada 6 transaksi, beras ada 2, susu 3, kopi 3, indomie 7, dan telur 6.
Dan langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan frequent atom sheet. Hal ini harus kita lakukan untuk menentukan tinggi atau tidaknya nilai suatu produk. Nah, untuk menentukan frequent atom sheet ini bisa Anda tentukan sendiri berdasarkan keinginan. Misalkan 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kapasitas dari datasheet Anda sendiri. Karena berhubung saya menggunakan 4, maka untuk total yang kurang dari 4 tidak akan kita pilih untuk melanjutkan dalam perhitungan frequent atom sheet. Maka untuk pemilihannya sendiri saya memilih itu minyak, sabun, indomie, dan telur karena nilainya lebih daripada 4. Lalu langkah selanjutnya kita membuat calon item sheet. Item sheet ini harus berupa 2 item, di mana kalau kita tahu minyak sabun ini masih menggunakan 1 item sheet dan kita harus menggunakan dalam satu kesatuan sesuai dengan aturan asosiasi, yaitu minyak dan sabun, minyak dan indomie, minyak dan telur, sabun dan indomie, sabun dan telur, serta indomie dan telur. Nah, di sini terjadi 6 kali item sheet. Mengapa 6? Karena untuk sabun dan minyak itu tidak boleh berulang, karena hasilnya akan sama saja. Seperti itu. Lalu setelah kita buat 2 item sheet ini, kita buat kembali table untuk menentukan frequent atom sheet dari status yang ada. Di mana minyak dan sabun ternyata terjadi pembelian secara bersamaan di dalam transaksi pertama. Nah, ketika terjadi pembelian secara bersama di dalam suatu transaksi, kita kasih status. Di sini saya menggunakan P dan S. P ini artinya salah satu dari kedua dari produk ini terjadi pembelian secara bersamaan, sedangkan S ini tidak terjadi transaksi sama sekali atau hanya salah satu transaksi saja yang dilakukan dari produk ini. Maka dari itu untuk minyak dan sabun ini terjadi di dalam transaksi pertama, maka saya kasih status P. Begitupun untuk transaksi seterusnya sampai dengan 10. Setelah kita tahu berapa banyak status yang kita dapatkan dari transaksi tersebut, kita jumlahkan hasilnya, ternyata ada 4. Nah, setelah kita jumlahkan semua, kita buat juga untuk tabel-tabel yang lainnya, seperti minyak indomie, minyak telur, lalu sabun indomie, sabun telur, dan indomie telur. Setelah kita hitung semuanya, kita tentukan nilainya berdasarkan item sheet frequent yang telah kita tentukan. Jika di bawah 4, kita tidak pilih. Jika di atas 4 atau 4 sama dengan, kita pilih dan kita ambil. Maka kita pilih di sini sesuai dengan aturan asosiasi kembali, yaitu minyak sabun, nilainya 4, sabun indomie nilainya 4, indomie telur nilainya 4. Karena sesuai dengan frequent atom sheet. Sedangkan untuk minyak indomie, minyak telur, dan sabun telur kita tidak ambil karena nilainya di bawah daripada 4. Nah, setelah kita tahu data-data yang kita dapat ternyata minyak sabun, sabun indomie, dan indomie telur, kita tentukan ascendant dan konsekuennya. Di mana jika SS itu kita umpamakan sebagai ascendant, sedangkan S itu kita umpamakan sebagai konsekuen. Nah, untuk minyak ini kita pilih sebagai ascendant. Kenapa? Karena pembeli pastinya akan membeli minyak dulu. Besar kemungkinan akan dibeli secara bersamaan untuk membeli sabun. Hal ini berdasarkan prediksi yang akan kita terapkan nantinya. Karena ini berbicara tentang prediksi pada penjualan sembako. Kita lakukan pada hasil item sheet selanjutnya, yaitu sabun dan indomie. Kita jadikan item pertama ini sebagai ascendennya, lalu yang keduanya itu sebagai konsekuensinya. Nah, setelah kita menentukan ascendant dan konsekuensinya, kita tentukan rules-nya. Mengapa harus menentukan rules-nya? Karena kita akan menentukan support dan confidence-nya dari presentasi nilai tinggi dan rendahnya suatu produk berdasarkan algoritma a priori. Nah, di sini kita telah dapat minyak sabun, sabun indomie, dan indomie telur. Kita masukkan rules-nya masing-masing. Lalu kita hitung supportnya, di mana support dari minyak sabun ini ada rumusnya, yaitu item yang dibeli sekaligus dibagi dengan jumlah seluruh transaksi. Maksudnya,
item yang dibeli sekaligus, yaitu kita lihat minyak dan sabun. Di sini dia terjadi 4 kali pembelian secara bersamaan sekaligus. Maka kita masukkan nilainya di sini 4. Nah, lalu untuk 10-nya ini kita ambil dari jumlah seluruh transaksi. Transaksinya ini ada 10 transaksi. Karena dari awal juga datasheetnya adalah 10 transaksi, maka kita gunakan untuk jumlah seluruh transaksinya yaitu berupa 10 transaksi. Begitupun sama untuk tabunan Indomie. Kita lihat tabunan Indomie berapa kali dia melakukan transaksi secara bersamaan, ternyata 4. Indomie telur juga ternyata 4. Dan kita dapat supportnya di angka 40%. Lalu untuk menghitung confidence-nya, kita bisa menggunakan rumus kedua, yaitu item sheet yang dibeli sekaligus, sama seperti hal yang tadi, kita tentukan jumlahnya ada berapa, ternyata ada 4 untuk minyak dan sabun. Lalu untuk jumlah transaksi pada bagian attention-nya kita telah dapat yang telah kita hitung sebelumnya, di mana penentuan attention dan konsekuensi ini telah kita tentukan, di mana untuk produk pertama kita jadikan attention, karena yang tadi sebelumnya saya bilang pembeli pasti akan membeli produk pertama dan besar kemungkinan akan membeli produk berikutnya secara bersamaan. Maka dari itu untuk produk pertama kita sebut sebagai attention, dan untuk produk selanjutnya kita sebut sebagai konsekuen. Setelah kita dapat hasil dari jumlah transaksi pada bagian attention, dan itu untuk minyak dan sabun itu sebesar 5. 5 ini dari mana? Karena minyak, kita lihat minyak sebagai attention pertama. Di sini kita bisa lihat minyak terdapat 5 kali pembelian dalam 10 kali transaksi. Dari itu kita masukkan nilainya di sini adalah 5. 4 dibagi 5 sama dengan 80%. Ini kita ubah semuanya ke dalam percentage. Nah, setelah kita dapat hasilnya untuk masing-masing rules ini, baik support maupun confidence, kita tentukan nilai yang paling tinggi yang mana. Nah, untuk menentukannya kita bisa menentukan support dan confidence-nya secara sendiri, di mana saya telah menentukan supportnya ini sejumlah 30% dan confidence-nya 70%. Artinya ketika nilainya di bawah 30% tidak akan kita pilih, sedangkan di atas 30% akan kita pilih. Begitupun dengan confidence, ketika nilainya di bawah 70% akan tidak akan pilih, sedangkan di atas 70% akan kita pilih. Nah, setelah kita tahu bahwa nilai support dan confidence-nya yang sesuai dengan syarat asosiasi algoritma a priori, maka kita pilih di sini adalah minyak dan sabun karena supportnya di atas 30 dan confidence-nya di atas 70. Kenapa sabun Indomie tidak kita pilih? Karena walaupun dia supportnya di atas 30, namun confidence-nya tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, setelah kita tentukan jumlah support dan confidence-nya berdasarkan percentage-nya, kita kalikan dari hasil ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah benar nilai ini paling tinggi atau tidak. Setelah kita tahu dari rules yang kita dapatkan dari minyak dan sabun, kita pilih produk tersebut. Yaitu setelah dapat hasil perkalian antara support dan confidence, pilih hasil perkalian yang paling besar. Untuk perkalian yang paling besar ini kita pilih yang tadi saya bilang minyak dan sabun, karena lebih besar dalam hitungan perkaliannya antara support dan confidence-nya ketimbang produk sabun Indomie dan Indomie telur. Lalu kita kasih kesimpulan, maka minyak dan telur menjadi barang yang paling laku terjual. Nah, ini sesuai dengan prediksi yang kita terapkan tadi dengan menggunakan metode a priori. Dengan support di atas 30% dan confidence di atas 7%, maka status yang kita hitungkan ini bisa kita olah menjadi data mining nantinya untuk menyetok minyak dan sabun lebih banyak agar barang-barang tidak terlalu habis ketika pelanggan sedang mencari. Seperti itu. Mungkin mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam jawaban UTS data mining. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan terima kasih.